تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أيها المؤمنون، نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah, atas kenikmatan, baik itu kenikmatan yang nampak yang kita lihat maupun kenikmatan yang tidak sanggup kita lihat dengan mata kepala kita. Wa min ni'amihi, dan tiara nikmat Allah Subhanahu wa taala ya jama'ana fi hadha syahril mubarak, yang telah mengumpulkan kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah, untuk berjumpa, untuk memperbanyak amal saleh pada bulan suci Ramadan. Maka seorang hamba yang pandai, seorang hamba yang memiliki kecerdasan, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Thumma salatu wassalam, serta salawat serta salam kepada kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wajahada fi sabilillah haqqa jihadih, yang telah menasihati umat, yang telah menyampaikan amanat risalah Islam, yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sungguh-sungguhnya. Ayyuhal mu'minun ibadallah, para mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu an atas kedatangan syahrul Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ataakum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Di awal bulan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat dan tentunya memberikan kabar gembira kepada kita juga sebagai umatnya. Wa hahuna nahnu fi akhir Ramadan, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di penghujung di akhir bulan Ramadan. Amalan apa yang telah kita lakukan? Apakah kita termasuk orang-orang yang memperbanyak amal saleh, yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya? Nabi SAW menjelaskan, wa yunadi munadin, panggilan, seruan di setiap malamnya pada bulan Ramadan. Wa ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pengingin atau para yang menginginkan kebaikan, wahai mereka-mereka yang menginginkan kebaikan, amal saleh, aqbil. Ini adalah bulan Ramadan, silakan kerjakan. Seorang hamba yang selama ini yang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, seorang hamba yang ingin bersedekah pada bulan Ramadan, seorang hamba yang ingin tahajud, qiyamul lail pada bulan Ramadan, aqbil, kata Nabi SAW. Silakan, kerjakanlah, penuhilah kebaikan-kebaikan tersebut. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, yang selama ini jatuh pada khilafan, kemaksiatan, dosa, aqsir, amsik, auqif, berhenti, kata Nabi SAW. Karena ini adalah bulan penuh berkah, bulan untuk amal saleh, bukan bulan untuk kemaksiatan, bukan bulan untuk kelalaian, akan tetapi bulan di mana seorang muslim memanen, mengumpulkan amal saleh untuk yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Dan bulan Ramadan pada tahun ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dipanggil Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah bulan terakhir bagi mereka yang dipanggil Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi kesempatan kedua kali. Ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka. Oleh karenanya, sebelum datang masa itu, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Agar kenapa? Agar kita menyemangati diri untuk melakukan amal saleh, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau seandainya tahun ini atau Ramadan ini yang terakhir bagi kita, madza sanafa'al? Apa yang kita lakukan? Amalan apa yang kita kerjakan? Ayuhal mu'minuna ibadallah. Di antara amalan, di antara perbuatan, amal saleh yang mesti kita lakukan pada bulan Ramadan ini, di antaranya yang pertama adalah at-tajdidul iman. Tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, ya, munculkanlah hilal itu, yaitu syahrul Ramadan, dan membawa keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, dan keselamatan dan keislaman. Di hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu bisa memudar, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW,
innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya innal iman, bahwasanya sesungguhnya iman pada hati kalian la yakhlaq, bisa memudar. Nabi SAW memberikan perumpamaan kama yakhlaqu thawb, sebagaimana pakaian itu bisa memudar. 1 hari kita pakai, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, apalagi dengan keimanan yang selama ini kita bawa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, maka seharusnya kita mentajdid, memperbaharui keimanan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alullah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian. Dan sya'nul iman, keimanan, ayyuhal mu'minuna ibadallah. Orang yang qiyamul lail, yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian yang qiyam, melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, tidak ada gunanya tanpa keimanan. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 2 syurut kata Nabi SAW, seorang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Apa syarat tersebut? Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kebiasaan, bukan ikut-ikutan, akan tetapi atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dari makhluk, dan bukan mengharapkan jabatan, atau bukan mengharapkan harta dan lain sebagainya, akan tetapi mengharapkan thawab Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala berkata fi Fathil Bari, al-muradu bil iman, yang dimaksud dengan iman dalam hadis tersebut, kata beliau, al-i'tiqadu bi faradati siyami, yaitu meyakini, mengimani atas kewajiban puasa ini. Dan ihtisaban, mengharapkan adalah talab thawab atau talabus thawabu minallahi ta'ala, meminta, memohon thawab, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayyuhal mu'minuna ibadallah, ini adalah yang pertama. Jika ini merupakan Ramadan yang terakhir, maka kita harus mentajdid iman kita, memperbaharui iman. Adapun yang kedua, jika ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi seseorang, apa yang dia lakukan? Di antaranya adalah zikrullah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan suatu amalan yang mudah, akan tetapi mudah juga disepelekan oleh seorang muslim. Zikir merupakan amalan yasir yang sangat ringan, akan tetapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Seorang laki-laki mukmin dan seorang perempuan yang mukmin yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla, wa ajran 'azima, dan ampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita berpuasa ingin mendapatkan maghfirah? Dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan maghfirah bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
ditanya oleh seseorang sahabat. Anna rajulan sa'alahu faqal, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Siapakah di antara kalangan mujahid, orang-orang yang mujahid yang paling banyak pahalanya ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada 1000 mujahid, siapakah yang paling afdal di antara 1000 tersebut? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, qala fa ayyus shaimina a'zamu ajra? Ya Rasulullah, siapakah orang yang puasa yang paling banyak pahalanya? Jawaban yang sama. Qala aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang tersebut menanya, ya, dengan salat, kemudian dengan haji, ya, kemudian dengan sedekah, siapakah yang paling afdal di antara mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu jawabannya, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kita dapati banyak syariat yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah haji, as-sa'i wat-tawaf, sa'i baina Safa wal Marwah, tawaf, semua untuk apa? Iqamah li dzikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat, ya, guna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis ini Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengambil suatu, ya, kaidah yang sangat indah. Kata beliau, a'zamun nasi ajran fi kulli ta'atin aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak, yang paling besar, ya, pahala seorang di segala ketaatan, di segala ibadah, yaitu mereka yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah ayyam kita, hari-hari kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Jika ini adalah Ramadan terakhir kita, amal saleh apakah yang mesti kita lakukan? Di antaranya yang ketiga tentunya adalah qiraatul Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim, kalamullah Subhanahu wa taala. Dan satu huruf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Ini adalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di penghujung akhir bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak tilawatul Quran. Kaum salaf mereka berkata bahwasanya syahrul Ramadan syahrul tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu kata para salaf adalah bulan hanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan it'amut ta'am, memberikan makanan. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Oleh karenanya, marilah kita memperbanyak amal saleh, memperbanyak kebaikan pada bulan suci Ramadan ini. Karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Apa yang kita siapkan? Apa yang kita ambil faedah pada bulan Ramadan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik pada bulan Ramadan ini guna
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi athari ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Di antara amalan yang mesti kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah kita menjaga puasa Ramadan ini. Kita menjaga kualitas puasa kita. Karena ada golongan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan telah selesai, Ramadan telah berlalu, akan tetapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Raghima anf. Sungguh celaka, sungguh rugi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Seseorang yang ketika itu datang Ramadan kepadanya, akan tetapi Ramadan berlalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yughfar lahu, dia tidak diampuni oleh Allah azza wajal. Karena dia tidak menjaga puasanya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rubba shaim haddu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa yang mereka menahan lapar, haus, hawa nafsu, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal 'atash, lapar dan dahaga saja. Kita harus menjaga puasa kita dengan menjaga anggota badan kita, menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran, menjaga ucapan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada'a qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun ayada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan mengerjakannya, maka Allah tidak butuh puasanya. Tidak butuh rasa lapar dan hausnya. Oleh karenanya ayuhal mu'minuna ibadallah, kita harus menjaga kualitas ibadah kita. Jangan sampai seorang termasuk orang yang rugi, yang dimana ketika Ramadan datang, akan tetapi dia tidak mendapatkan kecuali kerugian. Dia tidak mendapatkan kecuali kehampaan. Dia tidak mendapatkan kecuali kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik di depan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada bulan Ramadan ini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa, karena hakikatnya puasa disyariatkan, ditetapkan Allah Azza wa Jal, tidak lain untuk mendapat gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala sallu wa sallimu ala habibil bashirin nadhir kama amarana subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.